Pergerakan pasar modal Indonesia di sepanjang tahun 2021 menghasilkan return yang baik. Sejalan dengan ekspektasi para pelaku pasar, walaupun di tengah tahun sempat terjadi second wave COVID-19 Delta varian yang sempat membuat investor khawatir dengan kembali diberlakukannya pembatasan mobilitas masyarakat. Pasar saham Indonesia atau IHSG memberikan return sebesar 10,1% dan pasar obligasi Indonesia memberikan return sebesar 5,1%. Beberapa funds yang menjadi pilihan kami tahun lalu pun memberikan return yang lebih tinggi dari benchmark-nya, yakni 14,5% di kelas aset saham dan 5,6% di kelas aset obligasi. Mata uang rupiah pun bergerak stabil terhadap USD di kisaran 14.300. Berdasarkan data-data ekonomi Indonesia yang sudah dirilis maupun proyeksi official dari IMF, ekonomi Indonesia tahun 2021 mengalami pemulihan yang cukup signifikan. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 3,2% di tahun 2021 dibandingkan dengan 2% di tahun 2020. Inflasi turun ke level 1,6% di tahun 2021 dari 2% di tahun 2020. Level pengangguran turun ke level 6,6% di tahun 2021 dari 7,1% di tahun 2020. Dan current account mencetak surplus 0,2% di 2021 dari sebelumnya minus 0,4% di tahun 2020. Pasar saham global yang didominasi oleh pasar saham AS, Eropa, dan negara-negara maju lainnya mencetak return yang baik sekali di sepanjang tahun 2021 yakni 20,5%. Hal ini didukung dengan banyaknya aliran dana investor yang masuk ke pasar saham AS dengan harapan ekonomi negara maju akan rebound dengan cepat post-pandemi dengan baiknya penanganan pandemik dan percepatan vaksinasi. Namun, pasar saham Asia Pasifik masih berada di zona merah dengan return minus 5,4% di sepanjang tahun 2021. Dengan investor global masih khawatir dengan perbaikan ekonomi Asia overall, dengan buruknya penanganan COVID-19 di beberapa negara di Asia Pasifik, dan juga vaccination rate yang masih relatif rendah di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Selain kekhawatiran mengenai third wave COVID-19 Omicron yang sampai saat ini belum menunjukkan death rate yang meningkat, perhatian investor global tahun ini tertuju pada rencana tapering atau pengurangan stimulus dari Federal Reserve yang juga termasuk rencana kenaikan suku bunga Fed di tahun ini. Pergerakan harga obligasi dunia, terutama obligasi negara berkembang dalam local currency, akan sedikit banyak terdampak dengan Fed tapering. Namun optimisme dari kelanjutan pemulihan ekonomi post-pandemi, terbatasnya kepemilikan asing di obligasi pemerintah Indonesia, dan juga tingginya real yield dari obligasi pemerintah Indonesia dibandingkan dengan negara-negara sekelas, masih memberikan sentimen positif bagi kelas aset ini. Perkembangan ekonomi yang diprediksi akan melanjutkan pemulihannya tahun ini, juga memberikan momentum positif bagi pasar saham Asia dan Indonesia. Dengan vaccination rate yang terus meningkat di negara-negara berkembang, dan pengendalian COVID-19 yang lebih baik di tahun ini. Ekonomi Indonesia diprediksi dapat tumbuh sebesar 5,9% di tahun 2022, naik dari 3,2% proyeksi full year 2021. Inflasi pun diprediksi masih berada di level yang rendah 2,8%, angka pengangguran juga diprediksi membaik dari 6,6% ke level 6%. Diversifikasi masih menjadi strategi terbaik di tahun ini. Diversifikasi ke reksadana saham untuk mendapatkan momentum pemulihan ekonomi lebih lanjut lagi di tahun ini. Diversifikasi ke obligasi jangka pendek sampai menengah juga dipandang baik, mengingat yield 10 tahun sudah berada di level yang cukup rendah, yakni 6-6,5%. Dan juga diversifikasi mata uang sebagai buffer kenaikan suku bunga AS, yang akan mendorong penguatan mata uang negara maju atau safe haven currency, yang dapat dialokasikan ke obligasi pemerintah Indonesia dalam mata uang USD, dan juga reksadana dalam mata uang USD baik dalam kelas aset saham maupun obligasi. Berinvestasilah sesuai dengan risk profile masing-masing dan alokasikan porsi-porsi dana Anda sesuai dengan kebutuhan Anda, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.